Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat mendengarkan acara Kurma Semanja pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azkia Faadila sebagai pembawa acara pada Kurma sore ini. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya 'Alim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adik-adik pemirsa Kurma Kultum Ramadan SMN 1 Jalaksana, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa berjumpa di program ini. Semoga pada kegiatan ini kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya, ya, diberikan kekuatan untuk terus menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman the darkness menuju brightness, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saat ini ya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, juga kepada umatnya, kita selaku umatnya menjadi penganut sunnahnya hingga akhir zaman nanti dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adikku sekalian, semoga puasanya tidak ada yang batal ya. Beberapa hari ini kita alhamdulillah sudah menjalani ibadah puasa dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hingga selesai Ramadan ini dan kita berjumpa lagi Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adikku pemirsa Kurma, sedikit Bapak akan menyampaikan sedikit nasihat ataupun bukan tausiah, penyampaian hal-hal baik ya, terutama untuk diri Bapak sendiri, umumnya untuk semuanya yang menyimak, bahwa puasa itu terdiri dari tiga kategori ya. Terkait orangnya itu ada tiga kategori orang atau tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul umum, yang kedua adalah shaumul khusus, yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Apa itu shaumul umum? Ya, kita harus tahu bahwa shaumul umum adalah kita berpuasa tapi kita hanya bisa menahan lapar dan haus. Hanya menahan lapar dan haus, menahan dahaga. Tapi raga kita, jiwa kita belum sepenuhnya bisa menjaga atau bertahan untuk terhindar dari keburukan. Yang pertama adalah shaumul umum ya. Jadi puasa yang hanya baru bisa menahan lapar dan haus. Yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu adalah puasa khusus. Puasa orang ini adalah dia tidak hanya menahan lapar dan haus, makan dan minum, tapi dia juga mampu mengendalikan matanya, telinganya, mulutnya, tangan dan kakinya, semua anggota tubuhnya, bagaimana supaya terhindar dari hal-hal keburukan.
Jadi kebanyakan dari kita itu hanya bisa menahan lapar dan haus, tapi belum bisa mengamalkan dengan anggota tubuh kita bagaimana supaya terhindar dari hal-hal buruk. Yang ketiga adalah shaumul khususul khusus. Apa itu shaumul khususul khusus? Nah, ini 3 kategori ini menurut Imam Ghazali. Yang ketiga adalah puasa kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan anggota tubuh kita dari keburukan, tapi juga hati. Hati orang puasa yang shaumul khusus adalah dia menjaga hati. Menjaga hati, menjaga rasa cintanya kepada Allah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Menjaga hatinya bagaimana menjalankan syariatnya dengan tulus, dengan baik. Jadi yang ketiga yaitu shaumul khusus. Jadi puasanya untuk orang-orang seperti ini, dia bisa menjaga hati dari hal-hal keburukan. Nah, kita sendiri selama ini, tahun-tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, apakah sudah bisa menjadi shaumul khusus? Jangankan shaumul khusus. Shaumul khusus atau puasa khusus pun kita belum bisa sepenuhnya. Jadi kebanyakan dari kita masih shaumul umum, hanya menahan lapar dan haus. Dan kadang-kadang masih banyak di antara kita shaumul umum pun tidak sampai karena tergoda oleh hal-hal yang berdampak negatif baginya. Itu adik-adik pemirsa kurma, terkait 3 tingkatan orang ini menurut Imam Ghazali, ya, bagaimana kita menjaga diri kita, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga anggota tubuh kita. Contoh, pandangan mata kita dipakai untuk apa selama bulan Ramadan ini? Mari kita manfaatkan dengan baik. Mari kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas puasa Ramadan ini dengan baik. Jaga pandangan kita dari hal-hal negatif. Jaga mulut kita dari menggibah. Apa itu gibah? Gibah itu kita membicarakan keburukan orang lain. Jaga telinga kita. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang tidak penting. Jaga tangan kita, jaga kaki kita, tahan diri kita. Manfaatkan bulan puasa ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Begitu melimpah keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Lalu dengan apa kita memanfaatkan Ramadan ini? Tadi, pandangan mata kita. Lakukan atau gunakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Silakan adik-adik pemirsa di rumah, lakukan. Buatlah target di rumah. Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kebetulan di SMN 1 Jalaksana kita menyiapkan buku pedoman yang sudah dibagikan ke kalian. Silakan dimanfaatkan, tuntunan tadarus, ya. 1 hari berapa ayat kamu baca? Nah, itu kita manfaatkan mata kita dengan melihat atau membaca Al-Quran. Maka itu nilai ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian mulut kita dengan membaca dengan fasih. Kita tidak muluk-muluk. Boleh berlomba-lomba siapa yang paling banyak menghatamkan. Tapi yang paling terpenting adalah bacaan yang baik dan benar, bacaan yang fasih, dan syukur-syukur bisa dipahami isi artinya. Kemudian gunakan tangan kita dengan apa? Dengan bersedekah. Masih banyak orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan bahkan masjid, musola mungkin yang sedang ada pembangunan, sisihkan sedikit uang kita. Besar kecilnya insya Allah menjadi tabungan di akhir. Kemudian kaki kita, mari langkah kaki kita gunakan ke tempat-tempat yang bisa membawa kita
menuju Ramadan yang berkualitas. Ada majelis taklim, contohnya kuliah subuh di rumah mungkin, atau seperti sekarang ini ya, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dari atau kultum-kultum dari pemateri-pemateri yang lain, ataupun di YouTube. Silakan manfaatkan Ramadan itu dengan baik. Namun tantangan yang terbesar pada zaman sekarang di bulan Ramadan ini adalah zaman sekarang kita punya tantangan, yaitu gadget. Itu adalah tantangan terbesar. Remaja saat ini tidak lepas dari yang namanya smartphone. Smartphone itu diibaratkan senjata tajam, diibaratkan sebuah golok. Golok ketika kita bisa menggunakan dengan bijak, itu bisa bermanfaat. Contohnya untuk berkurban, untuk memotong daging, untuk memasak segala macamnya, ya. Tapi kalau kita tidak bijak menggunakan senjata tajam itu, maka itu akan berdampak sangat berbahaya, berdampak buruk, karena bisa melukai orang, bisa membunuh orang, bisa menghilangkan jiwa seseorang. Itulah, smartphone itu diibaratkan senjata tajam. Maka oleh karena itu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan gadget dengan baik dan benar. Media sosial, carilah konten-konten yang baik, ya, bahasa yang baik, pesan-pesan yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan pesan-pesan yang melukai hati seseorang, ya. Nah itu, jadi mari jaga diri kita semua. Mari kita tahan diri kita semua dengan puasa ini. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita bisa menahan tubuh kita agar terhindar dari keburukan, dan menjaga hati kita agar tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Ramadan yang kita laksanakan, ya, ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan, karena segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri pribadi. Terima kasih. Bittaufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman pembahasannya? Menarik bukan? Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum itu jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dibahas tadi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Semoga kalian tetap sehat, dan semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.